Ada orang yang mengatakan madu itu tidak bisa dikerumuni oleh semut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara sehat, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah biaya yang mahal. Dan ketika kita ingin fokus melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, maka kita pun harus sehat. Bagaimana kita bisa sempurna dalam urusan sholat kita? Sementara kita sholatnya pun sambil duduk. Bagaimana kita bisa untuk meraih pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kondisi kita sakit sehingga kita tidak fokus, tidak maksimal dalam melaksanakan segala bentuk nilai-nilai ubudiyah. Dan ternyata ketika kita bicara sehat, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mewarisi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat murah. Murah dan mudah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Aisyah, apa yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehat, kuat?" Kemudian Aisyah menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam sehat, kuat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengkonsumsi madu dalam dan di saat perutnya yang sedang kosong. Apa yang dimaksud dengan kosong? Ketika kita bangun tidur belum minum apapun, belum makan apapun, tidak ada minuman dan makanan apapun yang masuk dalam perut kita, maka di saat itu kita mengkonsumsi madu. Minimal setengah jam setelah kita mengkonsumsi madu, baru kita bisa makan makanan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara kita mengkonsumsi madu? Nah, ini yang paling penting harus kita pelajari. Poin yang pertama, jangan pernah menggunakan gelas ataupun sendok logam. Kenapa? Karena sendok logam itu biasanya nggak full stainless. Dan ketika madu tersentuh oleh besi, maka Fe itu akan berubah menjadi Fe3, besi berkarat. Sehingga kandungan dan fungsi manfaat daripada madu itu akan berkurang khasiatnya. Jadi kita ketika mengkonsumsi madu harus menggunakan sendok dan gelas plastik. Itu poin pertama. Kemudian ada poin-poin yang sering kita dengar selama ini. Ada yang disebut dengan madu panas, ada madu dingin. Apakah madu panas itu adalah madu yang dimasukkan atau direbus, dipanaskan? Tidak. Atau apakah yang disebut dengan madu dingin itu adalah dimasukkan ke dalam kulkas atau dicampur dengan es? Ternyata sederhana. Yang dimaksud dengan madu panas, madu kita masukkan ke dalam gelas baru kita berikan air hangat, kita aduk. Ya, tentu saja dengan pakai sendok plastik dan gelas plastik. Kemudian kita minum, itu disebut dengan madu panas. Kemudian madu dingin itu sebaliknya. Madu dingin itu air yang hangat kita masukkan ke dalam gelas, baru kita masukkan madu, kita aduk. Kita aduk kemudian kita minum, itu disebut dengan madu dingin. Apa perbedaannya? Apa khasiatnya? Madu hangat, madu panas, ya, itu digunakan untuk yang suka olahraga. Energi. Ini urusan madu, ada urusan di madu gitu ya. Ini kuat, membuat seorang laki-laki itu menjadi kuat. Kemudian kalau madu dingin ini biasanya diminum, dikonsumsi oleh orang tua yang susah tidurnya. Ketika dia mengkonsumsi madu dingin tadi, maka dia insya Allah akan mudah untuk tidur. Rahasianya kenapa kita harus menggunakan air hangat? Jadi mengkonsumsi madu itu, ya, Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak boleh kita langsung meminum madu. Ambil di botol kita langsung minum, kemudian kita taruh di gelas kita langsung telan. Bukan. Tapi harus dicampur dengan air. Kenapa? Karena madu itu mengandung lapisan lilin. Ingat, madu itu mengandung lapisan lilin. Sehingga kita harus menggunakan air. Ketika kita tidak menggunakan air, lapisan lilin itu akan susah. Karena darah-darah kita yang mengalir dalam tubuh kita ini susah menerima. Susah untuk meresapkan, susah untuk menjadikan madu ini bisa meresap ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus menggunakan air untuk meminum madu itu, dan yang paling bagus adalah madu hangat dengan teori tadi. Ada madu panas dan ada madu dingin. Madu itu Masya Allah dahsyat. Di Mesir itu ada ribuan tahun. Tiba-tiba menemukan madu, dilihat ada air, ternyata madu itu adalah air. Diteliti, yang mengagetkan adalah ternyata madu itu tidak ada satupun bakteri yang hidup di dalamnya. Bahkan di profesor di Cordova itu pernah meneliti madu. Ketika meneliti madu ini dikasih banyak virus. Banyak virus yang dimasukkan. Ternyata mereka kaget.
virus tipes itu mati dalam 48 jam dengan madu. Diare itu hanya butuh 6 jam. Ini menjadi sebuah gambaran buat kita ketika kita mengkonsumsi madu dengan benar, dengan baik, dengan tuntunan, dengan cara yang benar sesuai apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pelajari penelitian tentang madu di era sekarang, maka insya Allah kita bakal sehat. Insya Allah kita akan bisa melakukan ubudiyah dengan sempurna karena kita memiliki tubuh yang sehat, yang kuat. Ada satu yang paling dahsyat lagi bahwa ternyata ada orang yang mengatakan madu itu tidak bisa dikerumuni oleh semut. Betul, madu asli itu tidak dikerumuni oleh semut. Tapi ingat, sekarang ini madu itu kan dipelihara. Madu ini dipelihara, bukan seperti zaman dulu mengambil madu itu di hutan liar. Sehingga sekarang kita bisa menganalisa, karena nggak semua madu asli itu tidak dikerumuni semut. Ketika madu itu ketika musim berbunga seperti rambutan, lengkeng, kemudian lebah-lebah itu memakan dari lengkeng-lengkeng tersebut bunga daripada rambutan tersebut, madunya itu dikerumuni oleh semut. Madunya madu asli tapi dikerumuni oleh semut. Kenapa? Kita melihat sumber daripada makanan lebah tersebut. Semoga bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Semoga dengan madu pun kita bisa terhindar daripada wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.